SDF ini struktur pada umumnya masuk kategori multiple degree of freedom ini. SDF hanya yang paling sederhana. Dan kalau di S1 biasanya kita batasi pada struktur yang namanya shear building, ya. Bangunan geser. Meskipun sebenarnya analisisnya sama saja, ya. Analisisnya berlaku untuk bangunan yang seperti apapun lah, ya. Tapi contoh kasusnya selalu bangunan geser. Nah, nanti kalau kita ke topik selanjutnya, tentu lebih banyak daripada sekedar bangunan geser, ya. Bangunan geser itu derajat kebebasannya hanya 1 per lantai dan arahnya horizontal semua, begitu. Kenapa begini? Karena penyusunan persamaannya lebih sederhana sepertinya, ya. Meskipun waktu S1 menyusun matriks kekakuan yang lebih rumit pun sudah diajarkan sebenarnya, ya, di analisis struktur, ya. Tapi nggak masalah, kita tidak fokus ke isinya sekarang, karena nanti isinya yang komplit mungkin dari finite element bisa kita dapatkan nanti, ya. Namun pengolahannya tetap sama, ya. Jadi kalau shear building, modelnya itu seperti ini, setiap lantai punya 1 derajat kebebasan. Dan kalau dengan lammas biasanya ya dikumpulkan saja semua massa lantai ini jadi 1. Terus yang kedua begitu, yang ketiga, dan yang keempat demikian. Misalnya kalau ini contohnya 4, ya, dan seterusnya ke atas. Ini U1, U2, U3, U4 misalnya. Dan massanya juga massa 1, massa 2, massa 3, massa 4. Kolomnya juga punya kekakuan sendiri-sendiri, misalnya K1, K2, K3, K4, ya. Ini K lah, ya. Nah, mudah-mudahan masih muat, ya. K2, K3, K4 begitu, ya. Nah, kalau strukturnya begini, model mekaniknya di yang kemarin karena cuma 1 derajat kebebasan saya nggak fokuskan model mekaniknya. Tapi mestinya kalau sudah pernah belajar dinamika struktur sudah pernah kenal, ya. Jadi massa itu ya dimodelkan dengan massa, kekakuan itu kan gayanya sebanding dengan gaya pegas. Jadi model mekaniknya biasanya begini, ya. Ini hanya untuk menyusun persamaan dan mengisi matriks-matriksnya sebenarnya, ya. Jadi lebih mudah begini. Sebenarnya kalau dari struktur juga dengan model ini diberi perpindahan masing-masing 1 untuk setiap U ini juga masih kita bisa menyusun kekakuan juga, ya. Jadi ini model mekaniknya bisa begini. K1-nya ini M-nya 1, K2, M2, ada spring lagi M3, K3, dan spring yang terakhir K4 dan M4. Begitu. Ini namanya model mekanik, ya, untuk bangunan geser yang seperti ini, ya. Dengan derajat kebebasannya arahnya dibuat ke sana, ya. Ini U1, U2, U3, U4. Demikian. Yang kalau masing-masing kita beri perpindahan, kemudian kita tinjau free body-nya setiap massa ini. Misalnya M1 ini ada perpindahan U1 di M1, U2 di M2, U3 di M3, dan U4 sekalian dengan turunannya, artinya perpindahan, kecepatan, dan percepatan yang terjadi masing-masing. Maka di masing-masing massa ini kita bisa susun persamaan free body-nya, ya. Jadi ada massa 1 yang kalau bergeser ke kanan sejauh U1, pegas yang ini narik ke kiri. Nah, ada gaya K1 kalikan U1, begitu, ya. Kemudian pegas yang kedua, karena massanya bergerak sejauh U1 ke kanan, dia akan tertekan, dia akan memberikan gaya juga, ya. Nah, jadi K2, U1, tapi tidak hanya U1, karena K2 itu ujung yang satunya tersambung dengan U2, ya, ini jadinya minus U2, gitu, ya. Keseimbangannya demikian untuk yang 1, ini baru gaya pegasnya, ya. Kalau ada redaman begitu, sama, ini C1, ini
Dia seperti kekakuan, hanya mengalihkan kecepatan. Jadi ini C1 U1 dot gitu ya. Dari sebelah sini kalau ada redaman lagi, gayanya saya perbesar dikit. C2 U1 dot kurang U2 dot ya. Kemudian ada gaya inersianya ya. Jadi kalau dia punya percepatan U1 2 dot ke sana, ada gaya inersia di sini yang melawannya M1 U1 2 dot. Ini free body di masa 1, nanti masa 2, masa 3, masa 4 juga seperti ini ya. Saya cepat aja di sini karena mestinya sudah pernah dapat ya, tapi kalaupun tidak, ya disusunnya seperti ini. Nanti waktu M2 atau 2 masalah, saya gambarkan dulu. Ini masa yang kedua. Kalau masa yang kedua digeser bergeser ke sana sejauh U2, K2-nya akan narik ke sebelah sini. Nah, ini K2 U2 tapi relatif terhadap U1, jadi ini kurangi U1. Dengan cara yang sama redamannya juga demikian, C2 U2 dot kurangi U1 dot gitu ya. Dari kanannya ada K3. Ini mestinya K3 U2 kurang U3 dan ini C3 U2 dot kurang U3 dot gitu ya. Dan di masanya, di masa 2 ini ada gaya inersia M2 U2 dot gitu ya. Nah, begitu seterusnya karena ini semua pegasnya relatif, jadi yang keempat ini mestinya kalau U4 ini merasakannya U4 kurang U3, kalau U3 merasakannya keempat kali U3 kurangi U4, begitu seterusnya ya. Jadi tinggal menggambarkan ini semua, lalu seperti di single degree of freedom yang lalu, kita buat persamaan keseimbangan di masing-masing masa ini ya. Kalau ada gayanya, ya gayanya dipasang di sini ya. Ini gayanya belum tergambar dari tadi ya. Ini gayanya boleh ada begini, ini bisa P1, P2, P3, P4 gitu ya. Kalau seperti itu, ada gayanya di masing-masing ini. Bisa di mana ya? Di sini lagi lah. P1 fungsi dari T tentu ya. P2 ke sana. Fungsi T. Nah, keseimbangan dari semua gaya-gaya ini tinggal susun keseimbangan horizontalnya. Kita cobakan yang ini. Ada M1 U1 2 dot tambah C-nya ada C1 U1 dot tambah C2 U1 dot kurang U2 dot tambah K1 U1 tambah ini K2 U1 min U2 sama dengan P dari T ya. Jadi ini semua gaya yang arahnya ke kiri di gambar ini harus sama dengan P yang ini P1 ya. P yang arahnya ke kanan begitu. Nah, ini harus disusun untuk semua masa ya. Ini masa 1, nanti masa 2 tinggal disusun aja. Persamaannya masa 3 ya tentu digambarkan dulu seperti ini, nanti silahkan dicoba sendiri atau lihat di slide yang saya berikan juga ada ya. Kemudian ini ada masa 4 ya. Karena kita harus membereskan ini dalam satu kali kuliah, isi matriksnya saat ini belum jadi fokus kita ya. Fokusnya di analisisnya nanti. Mestinya juga sudah dapatkan sebenarnya ya. Oke, nah kalau disusun bentuknya bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks karena ada koefisien-koefisien M1, M2, M3, M4, ada C1, C2 di baris pertama, di baris kedua itu nanti ada C2 dan C3, ada K2 dan K3. Jadi keempat persamaan ini jadi saling terkait ya, coupled gitu ya. Coupled-nya pada redaman dan kekakuan ya, karena masanya semua hanya mengalihkan percepatan masanya dia sendiri, tidak relatif terhadap massa yang lain. Tapi kalau kekakuan dan redaman itu saling terkait, sehingga bentuknya bisa kita tuliskan di atas saja. Secara umum akan seperti ini. Massa itu dalam bentuk matriks, percepatannya faktor begitu ditambah dengan
redamannya dalam bentuk matriks dikalikan kecepatan ditambah dengan K dikalikan dengan perpindahan sama dengan vektor gaya gitu ya. Gitu. Ini bentuk umum persamaan gerak sistem multiple degree of freedom ya. Jadi koefisien-koefisien ini masih sama dengan yang lalu, ini massa tapi matriks ya. Jadi matriks massa. Ini percepatan tapi vektor ke bawah begitu ya. N kali 1. Kemudian ini N kali N kali 1, C-nya juga matriks N kali N ya, sebanyak derajat kebebasan, U-nya N kali 1, K-nya N kali N, ini N kali 1, gayanya juga N kali 1 ke bawah. Begitu. Bentuknya demikian ya. Nah, khusus untuk bangunan geser yang menjadi topik waktu di S1, masanya itu bisa, yang mana yang bisa dihapus ya, ini dulu yang saya hapus. Akan berupa matriks yang diagonal ya. Jadi matriks M itu untuk bangunan geser isinya diagonal gitu ya. M1, M2, M3 dalam kasus kita sampai 4 ya, M4, sementara yang lainnya 0 ya. C dan K polanya mirip ya. Polanya mirip, ada keterkaitan antara C1 dengan C2 dalam satu persamaan, kemudian yang berikutnya ada C2 dengan C3, C3 dengan C4 dan seterusnya. Jadi polanya akan begini ya. Yang K-nya itu di baris pertama misalnya ini ada K1 untuk kali U1, terus ada K1 tambah K2. Maaf. K1 tambah K2-nya yang pertama ya. Jadi U1-nya dikalikan K1 tambah K2. K1 tambah K2 ini karena pengalinya yang baris pertama U1 ya. Baris keduanya ada K2 kali minus U2, jadi ini min K2. Kemudian sisanya 0 ya. Baris keduanya nggak kelihatan di sini, tapi bentuknya akan demikian. Minus K2, nanti di sini ada K2 tambah K3, minus K3, 0. Nanti baris ketiganya akan 0, minus K3, K3 tambah K4, minus K4. Baris keempatnya akan 0, terus ini juga 0, minus K4, K4. Nah, polanya seperti ini. Matriksnya akan berupa diagonal, tridiagonal, istilahnya ya. Ya, diagonalnya berisi dengan pola seperti ini, K1 tambah K2, K2 tambah K3, K3 tambah K4, yang terakhir K4 sendiri, karena K5-nya nggak ada ya. Dan off diagonalnya ini ya, hanya sebaris diagonal di atasnya dan sebaris diagonal di bawahnya, minus K2, minus K3, minus K4, dan seterusnya. Ini juga demikian ya. Nah, yang redaman juga sama, tinggal K-nya diganti dengan C ya. Khusus untuk shear building ya. Namun nanti kalau sudah sampai finite element kita akan bahas M yang lebih lengkap yang isinya bisa sampai 6 kali 6, ini juga 6 kali 6 untuk satu elemen ya. Nah, isinya penuh ya. Nah, cara analisisnya masih sama ya. Jadi fokus kita sekarang ke cara menganalisisnya ya. Isi matriksnya nanti yang dari finite element aja.